pernah nggak sih nonton film, terus di ending itu tuh muncul kredit panjang banget, terus kayak, "Siapa sih ini banyak banget?" Tapi tenang, itu bukan geng arisan, melainkan orang-orang penting yang terlibat di pembuatan film biar bisa jadi nyata. Kenalin, aku Video ya. Hari ini aku akan ajak kalian untuk kenalan sama tim produksi film pendek. Ada apa aja sih? Let's check it out! Jadi gini, bikin film itu ibarat bikin makanan. Kamu nggak bisa berharap cuma punya satu koki, terus semuanya itu beres. Harus ada yang masak, terus jalan nyari bahan makanan, plating, bahkan harus ada yang ngatur dapur biar tetap bersih. Sama kayak di produksi film, semuanya itu saling melengkapi. Hari ini kita akan bahas 7 peran penting yang ada di tim produksi film pendek. Pertama, ada produser. Produser itu tuh ibarat kayak otaknya logistik, otak administrasi, atau bahkan jantung dari berjalannya syuting. Dia tuh yang ngurus budget, jadwal, nyari tim, terus nyari lokasi, ngatur perizinan, bahkan nyari makanan untuk kru dan talent. Tanpa produser, film itu bisa stuck di ide doang, karena dia adalah orang yang bikin semuanya jalan dari awal sampai filmnya tayang. Yang kedua, ada sutradara. Nah, sutradara itu tuh otak utama dalam proses kreatif. Dia yang nentuin gaya cerita, cara penyampaian, gimana aktor harus bertindak, tone warna, dan vibe keseluruhan film. Kalau film itu kapal, sutradara adalah kaptennya. Tapi kan kapten juga butuh kru dong. Nah, kru pertama pastinya yang dibutuhin oleh film adalah penulis naskah. Ketiga, penulis naskah. Sebelum kamera nyala, film itu dimulai dari kata-kata. Penulis naskah lah yang bikin dunia, tokoh, dan konflik dalam cerita. Naskah itu tuh kayak fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, film itu akan goyah meskipun gambarnya bagus. Biasanya naskah itu ditulis lewat beberapa draft, terus didiskusiin bareng sama sutradara, lalu talent, dan baru fix ke shooting script. Keempat, ada DOP atau singkatan dari Director of Photography. Jadi tuh ini ibaratnya adalah sutradaranya visual. DOP itu kerja bareng sutradara buat nentuin angle, gaya visual, gerakan kamera, cahaya, dan framing yang cocok sama cerita. Contoh, kalau kamu nonton film terus habis itu lightingnya bagus, framingnya kuat, nah itu adalah hasil kerja kerasnya DOP dan timnya nih. Nah, DOP tuh juga punya timnya sendiri, kayak kamera operator, gaffer, terus lighting crew, dan yang lainnya. Terus fungsinya itu untuk membantu DOP untuk merealisasikan konsep yang direncanakan bareng-bareng. Terus kelima, ada art director. Nah, art director itu adalah yang nentuin kayak misalkan visual dalam satu frame itu ada set rumah nih, terus ada properti di meja, terus makeup hingga warna baju talentnya itu dipikirin sama art director dan timnya. Art director itu tuh kayak ngatur biar dunia yang kamu lihat di layar itu kerasa nyata dan sesuai suasana. Terus misalnya nih cerita tentang rumah miskin, kan nggak mungkin ya pakai sofanya ayah. Keenam, sound. Departemen sound itu dibagi menjadi dua kerjanya. Kerja pas syuting, mereka adalah orang yang merekam semua suara yang ada di set dan diperlukan di film. Lalu kedua, di tahap post-pro, mereka akan mengedit seluruh suara yang diperlukan untuk mendukung naratif dan menambahkan efek suaranya. Lalu di akhir, tim scoring akan mulai bikin musik sampai mastering. Semuanya itu akan diserahkan langsung ke editor. Ketujuh, terakhir, editor. Nah, editor itu tuh sering banget disebut dengan sutradara kedua. Karena editor adalah tangan pertama yang menjadikan semua shot-shot itu ketika syuting jadi satu film yang utuh. Tapi editor tuh nggak jalan sendirian. Dia punya timnya sendiri yang membantu untuk file selection, rough cut, coloring, sampai visual effects. Di akhir, setelah tim sound itu nyerahin setorannya mereka ke tim editor inilah yang akan menassemble dan jadilah satu film utuh yang bisa kalian nonton di layar. Jadi sekarang udah kebayangkan, film pendek itu nggak cuma kerjaan satu orang, melainkan satu tim yang solid. Nah, ingat juga, film bagus itu nggak harus mahal, tapi film bagus itu film yang dibuat oleh tim yang ngerti perannya masing-masing. Kalau kalian suka konten yang kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Skylar, dan share ke teman-teman kalian yang mau jadi filmmaker. Aku Vidya, pamit undur diri. Bye-bye!